Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa akan menjaga mata dari melihat yang haram, menjaga lisan dari berkata yang kotor, menjaga hati dari syahwat yang menjerumuskan, menjaga langkah kaki dari tempat-tempat dosa. Takwa adalah kekuatan menahan diri ketika tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan hawa nafsu, syahwat dan keinginan. Namun seorang mukmin yang bertakwa, seorang mukmin yang sejati adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan timbangan syariat. Banyak orang yang jatuh dalam maksiat bukan karena tidak tahu hukumnya, tetapi karena tidak mampu menahan diri dari dorongan nafsu syahwatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 golongan yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Artinya, dan di antara 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berpangkat dan cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedudukan dan kecantikan merupakan hal yang menarik dari seorang wanita. Ia membujuk untuk bermaksiat dengannya. Namun lelaki ini tidak mengutamakan nafsu syahwatnya. Ia menyingkirkan perkara yang hina dan rendah supaya dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, di sana diceritakan ada seorang pemuda yang soleh yang bernama Muhammad. Ia biasa berjualan bingkisan dan berjualan air minum untuk masyarakat. Ia berjualan secara berkeliling dari rumah ke rumah. Pemuda ini memiliki wajah yang tampan dan penampilan yang bagus. Suatu hari, ia melalui rumah seorang wanita untuk berjualan. Wanita itu mengajaknya ke dalam rumah. Saya seorang wanita yang hanya sendirian di rumah ini, maka masuklah ke dalam rumah saya
supaya saya dapat membayar, karena saya tidak bisa nampak di luar. Pemuda itu membuka pintunya, lalu si pemuda pun masuk ke dalam rumah. Setelahnya, wanita itu mengunci pintu dan berkata, "Saya tidak akan membiarkanmu keluar dari rumah ini, kecuali setelah kamu menunaikan hasratku. Jika kamu menolak, maka saya akan berteriak di tengah masyarakat bahwa pemuda ini masuk ke rumah saya dengan tujuan buruk, sehingga para masyarakat menuduhmu berbuat jahat." Pemuda ini pun menghadapi ujian berat di tengah situasi yang sulit. Lalu apa yang pemuda soleh itu perbuat? Ia berkata kepadanya, "Di mana kamar kecil? Karena jika saya ingin memenuhi hasratmu, maka saya harus bersiap-siap. Maka tunjukilah saya di mana toiletnya." Akhirnya, karena keimanannya, ia pun memikirkan suatu siasat yang mungkin tidak terbesit di dalam benak orang lain. Apa itu? Ia mengambil sisa kotoran manusia, kemudian melumuri badannya dengan kotoran itu, supaya wanita itu merasa jijik lalu mengusirnya. Ketika si pemuda menemuinya dalam keadaan berlumuran kotoran dan berbau busuk, maka wanita itu pun segera mengusirnya dari rumahnya, dan si pemuda pun keluar dengan merasa bahagia karena telah terbebas dari perbuatan maksiat. Kemudian ia pergi ke sungai terdekat untuk membersihkan dirinya, dan terjadilah fenomena yang menakjubkan. Mulai saat itu, keringat yang keluar dari badan pemuda itu menebarkan bau yang sangat wangi, yaitu bau kasturi. Setiap kali berjalan dan bergerak, maka keringatnya mengeluarkan wangi kasturi. Bahkan setelah ia mandi, wangi kasturi tetap bertahan di tubuhnya, dan akhirnya wangi kasturi itu tidak pernah hilang dari tubuhnya sebagai karomah dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia bisa menahan diri dari perbuatan zina. Hingga masyarakat memanggilnya dengan gelar Muhammad al-Miski, yang berarti kasturi, karena wangi kasturi yang melekat dan tidak pernah hilang dari tubuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah di atas memberikan pesan singkat untuk para pemuda bahwa di era zaman sekarang engkau sedang berada pada masa di mana godaan begitu kuat dan pintu maksiat begitu mudah terbuka. Namun kemuliaanmu bukan pada kuatnya tubuhmu, tapi pada mampunya engkau menahan diri ketika engkau mampu berbuat dosa. Lalu engkau berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kenikmatan maksiat itu hanya sebentar, hanya sementara, tapi akibatnya panjang nanti di akhirat. Dan siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan balasan dan ganjaran yang lebih baik. Jagalah pandanganmu, jagalah pergaulanmu, dan isilah waktumu dengan hal-hal kebaikan. Karena pemuda yang kuat adalah pemuda yang beriman dan bertakwa, serta mampu menjaga dirinya dari godaan hawa nafsu. Semoga hati dan pikiran kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan pandangan kita dan dijauhkan dari segala perbuatan keji dan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin.